Hai semuanya, kali ini gue bakal ngasih tutorial di mana gue bakal ngebuat sim kayak apa ya, kayak simple tutorial gitu. Jadi gue bakal ngasih tips gimana biar kalian itu memahami cara ngebuat typography di Motion. Jadi yang pertama-pertama itu, kalau kalian ingin lihat yang lebih detail, itu kalian bisa lihat ke playlist yang udah gue buat. Di situ ada kelas typography, kalian bisa nontonin video-video di situ. Itu lebih panjang, lebih lebih jelas untuk tutorial fullnya. Di sini gue cuma ngejelasin yang basic-basicnya aja. Jadi ada beberapa poin, kurang lebih mungkin ada 4 poin. Jadi yang pertama itu kalian harus mempunyai bahan-bahan editingnya. Bahan-bahan editingnya itu kalian bisa gunain di menggunakan bahan-bahan yang ada di Pinterest. Kalian download aja Pinterest, terus kalian cari eh, di Pinterestnya. Di Pinterestnya itu kalian bisa cari kayak pakai teks. Contoh ini awan PNG atau awan for editing. Pokoknya pakai keyword seperti itu aja. Terus yang poin kedua yang paling penting itu kalian harus ngerti cara gunain kamera. Kamera kalian harus selalu nyalain kamera di situ sama nol. Ini penting banget. Ini untuk poin keduanya ya. Jadi untuk kamera dengan nul sendiri ini udah pernah gue buat videonya, kalian nonton aja di situ. Di sini gue cuma ngasih kayak simple tutorial yang kayak tadi gue bilang. Jadi untuk tugas nul sama kamera ini sebenarnya sama aja untuk gerakin, sama aja. Tugasnya tuh sama aja untuk menggerakkan ini. Itu yang pertama. Kalian harus pahami cara kerja movementnya. Terus yang kedua, kalian harus pahamin kurva. Jadi contoh nih, kurva kayak gini. Kayak gini misalnya. Ini misalnya untuk kurva cepat. Nah, terus kalau misalnya mau lambat, misalnya kayak gini atau kayak gini. Jadi kalian pahami itu. Habis itu kalian pahami penempatan keyframe-nya. Keyframe tuh yang ini. Keyframe tuh yang ini. Ini penting banget. Ya, misalnya kan dia udah turun ke sini nih. Misalnya kita naikin ke kurvanya kayak gini. Dia kayak gini. Nah, penempatannya itu untuk movement next-nya itu jangan di pas-pas di 01 di sini, tapi di sini. Pokoknya ini sesuaiin feeling aja. Misalnya di sini kalian pakai di kamera atau di nul buat baru lagi nggak apa-apa. Terus di wait, terus tinggal dimajuin misalnya. Ini cuma contoh basic aja ya. Kalian bisa kreasikan sendiri. Kalian otak-atik sendiri motion kalian dan kalian buat sendiri. Kayak gini. Jadi bakal ngasilin hasil tuh yang lebih smooth aja gitu. Seperti itu. Ya kalian tinggal kreasikan sesuka kalian aja sih sebenarnya. Nah kayak gitu sih. Jadi penempatan keyframe kayak gini nih tuh tugasnya apa sih? Penempatan keyframe tuh tugasnya itu biar ada next move-nya tuh apa. Jadi karena next move pertama kan kayak gini. Yang untuk dari zoom in ke zoom out. Terus move yang keduanya tuh yang ini untuk ngebuat dia kembali nge-zoom in lagi dikit dan nge-rotate. Kenapa nggak harus pas-pas di 01 yang ini, keyframe yang ini? Karena dia bakal nyiptain gerakan yang patah. Jadi dia nggak bakal ngelanjutin secara mulus, secara smooth dari move yang pertama. Seperti itu. Mungkin mungkin itu yang poin paling pentingnya. Habis itu ada text animation. Oke, di sini gue udah buat satu teks. Text animation sendiri ada banyak banget model. Tapi untuk basic kalian bisa gunain ini aja. Pakai yang ubah teks atau di dalam bahasa Inggris tuh transform text nih kalau nggak salah. Text transform. Kalian pakai itu. Terus mainin keyframe-nya misalnya kayak gini.
Ini kalian bisa kreasikan semaunya kalian aja kayak gimana. Ini cuman basic banget, ini cuman basicnya aja. Terus alfanya tinggal eliminasin sampai habis. Dan ya udah sih kayak gini aja. Ini simple ya. Jadi poinnya tuh ada beberapa poin yang tadi udah gue buat. Oke, jadi ada beberapa poin, yaitu ada 4 poin. Jadi yang pertama itu ada, kalian bisa cari bahan editnya di Pinterest dengan gunain keyword seperti misalnya ya, kalian mau gunain awan misalnya, itu kalian cari pakai bahasa Inggris, misalnya cloud for editing atau cloud PNG. Nanti baru kalian tinggal nge-remove backgroundnya, gunain remove background yang ada di Chrome, yang ada di Google. Terus yang kedua itu ada untuk memahami null dan kamera. Memahami null dan kamera tadi udah gue jelasin, tapi itu memang belum secara keseluruhan. Kalian bisa lihat di playlist yang gue pernah buat. Di situ ada kelas tipografi. Pokoknya ada playlist tentang tutorial. Kalian nonton aja, itu lebih jelas. Terus yang ketiga itu ada memahami kurva dan penempatan keyframe. Nah, yang ketiga ini penting banget. Kalian bisa nonton ulang-ulang aja, kalian ulang-ulangin yang tadi di bagian poin ketiganya. Jadi di poin yang ketiga itu kalian harus memahami kurva yang cepat gimana, kurva yang ngebuat biar dia biar dia movementnya lebih smooth itu kayak gimana. Itu semua kalian harus pahamin dulu. Menurut gua itu kalian yang harus coba sendiri, karena tiap project itu punyain movement masing-masing. Kalian nggak bisa ngikutin apa yang gua ngasih, kalian langsung copy paste aja, itu nggak bisa. Kalian yang harus berkreasi sendiri. Terus penempatan keyframe itu penting banget, karena itu ngelanjutin movement dari movement yang sebelumnya. Jadi kayak rantai yang disambung-sambungin. Jadi kayak gitu. Terus yang keempat itu ada text animation. Jadi hanya ada 4 poin aja menurut gua 4 poin yang basic atau simple untuk lu mulai memahami untuk ngebuat typography. Simpelnya sih kayak gini ya, 4 poin ini. Mungkin ada lagi tapi gua belum kepikiran. Mungkin kalian mau nambahin lagi tutorial apa, komen aja di bawah. Dan misalnya kalian nanya misalnya kayak buat untuk tutorial CC atau shadow atau apapun itu yang jauh lebih kompleks, itu kenapa nggak dimasukin di poin-poin ini? Karena itu lebih kayak detailing aja. Detailing itu nggak bisa masuk dalam basic atau simple yang harus kalian pahamin, karena kalian itu harus pahamin yang base-nya dulu, yang dasarnya dulu. Kalian harus pahamin yang dasarnya dulu, yang 4 poin ini. Kalian udah bisa ngebuat satu MV lirik tipografi, baru deh kalian mau belajar yang detailing kayak CC atau shadowing atau apapun lah yang lebih detail, itu bisa. Tapi untuk sekarang ya kalian belajar ini dulu. Ada bahan editing itu kalian cari di Pinterest. Kedua, memahami null dan kamera. Ketiga, memahami kurva plus penempatan keyframe. Keempat, text animation. That's it. Itu aja. Keempat itu aja. So ya, thank you yang udah nonton sampai sekarang. Sampai udah 9 menitan ini. Semoga kalian lebih paham. Kalau belum paham, cek aja di playlist. Itu udah lengkap banget. Bahkan gue udah pernah buat berulang kali tutorial yang sama. Jadi kalian nonton aja. So thank you.